Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, terima kasih Mas Budi dari BPDAS Wae Sekampung Lampung. Beliau adalah kasih perencanaan dan evaluasi, serta Pak Supomo dan bapak-bapak yang ada di sini. Beliau adalah dari kelompok tani hutan KTH Sidomakmur, Desa Bangunrejo, Kecamatan Punduh Pedada, Kabupaten Pesawaran. Alhamdulillah saya di sini mau ngobrol-ngobrol sebenarnya Pak, karena tahun 2019 yang lalu ya BPDAS Wae Seputih Wae Sekampung lakukan apa jenenge rehabilitasi hutan lahan ya, gak salah ya. Ya kebetulan yang melaksanakan itu adalah kelompok tani hutan Sidomakmur. Ya mudah-mudahan seperti namanya Sidomakmur menjadi makmur kan. Amin. Terus alhamdulillah informasi yang saya dapat dari kawan-kawan kami dari BPDAS Lampung ini bahwa RHL tahun 2019 itu termasuk yang berhasil Pak. Oke. Alhamdulillah. Terus tanaman-tanaman itu jadilah ibaratnya. Nah saya kita ngobrol-ngobrol saja sebentar, ataupun karena kami nanti akan ke lapangan juga Pak, karena ada hal yang harus kami lakukan, yaitu terkait tentang tutupan lahannya. Nah, misalnya dulu gundul ya, terus ditanduri. Jadi ada pohon-pohon sing nutupi lemah. Nah, itu tutupan lahan. Nah, seperti apa sih kondisi tanaman sing bisa menutup lahan itu? Di samping tentunya hasilnya ya, hasil dari tanaman bapak semuanya, nggak ada ibu-ibu, cuma Mbak biasa saja. Nah, seperti apa sih? Nah, langsung ke Pak KTH di sini ya. Jadi nanti Mas Budi, Pak Supomo, dan nanti mungkin bisa nambah KB ya. Nah, terkait tahun 2019 Pak, kenapa Bapak kok turun ya, atau mau ikut kegiatan menanam lah ibaratnya, menanam? Kenapa Pak? Yang jelas kami ingin meningkatkan produksi Penghasilan. Oh, penghasilan. Kalau di sini dulu itu kan tanamannya masih monokultur Pak. Wih, ngerti monokultur kayak aku malah ngerti. Apa gimana monokultur? Cuma satu tanaman Pak. Oh, satu tanaman. Apa gimana Pak? Kopi dulu. Oh, kopi. Sekarang alhamdulillah semenjak ada RHL, ada cengkeh, ada pala, ada durian, ada kemiri, terus pinang. Oh, pinang. Sama aren. Khususnya kalau aren itu kita tanam di bantaran sungai. Kalau pinang penyela di pembatas. Pembatas antara kebun si A sama kebun si B. Oh, pembatas lahan. Pembatas lahan. Kalau untuk cengkeh alhamdulillah udah mulai produksi sama pala, terus kemiri udah produksi. Kalau pinang, nangka juga alhamdulillah udah produksi. Kalau untuk durian sama aren yang belum produksi. Aren sama durian. Pete. Sama pete belum produksi. Kelompok tani hutan KTH Sidomakmur itu ada berapa orang Pak, atau anggotanya ada berapa? 135 ya. 135 orang. Itu satu desa? Iya, satu desa Bangunrejo. Berarti KB ya. Berarti satu desa satu. Punya lahan di sini. Oh, punya lahan di sini. Yang punya lahan di sini diikutkan semua gitu ya. Waktu 2019 berapa hektar berarti Pak? 251. 251 dibagi 135 ya, hampir 200-an ya. 2 hektaran ya. 2 hektar ya lumayan luas lah. Kalau di Jawa nggak akan nyampe segitu ya. Terus gini Pak, mungkin bapak-bapak lainnya beda ya tujuannya melu ikut RHL kan mungkin beda-beda ya. Tapi rata-rata untuk meningkatkan produksi aja ya, karena dulunya kopi ya. Kopinya nggak ada sekarang. Sekarang kopinya di sini nih kopi udah banyak yang mati Pak.
Karena penaunya kayak pohon dadap mati, kopinya ikut. Oh bisa ya? Enggak tahu juga. Iya. Terus tadi Pak yang apa? Saya menarik kok bisa pengen nandur, kan awalnya monokultur gitu. Iya. Nah, kok bisa pengen nandur sing banyak tanaman itu kenapa Pak? Kok banyak tanaman kok pada tawuran ya kan ya? Kalau itu sebenarnya tinggal kita yang ngatur Pak. Sebenarnya kalau kita tajuk tinggi kan kita bisa ranting lah, kalau bahasa Jawanya kita ranting, terus bawahnya kita kasih tajuk yang agak pendek. Kayak kakao sekarang yang digunakan kan kakao Pak di sini. Di sini alhamdulillah udah bermitra sama PT Olam. Langsung di samping kakao. Alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun Pak. Kita udah ada yang nanam ulang evolusi, ada yang mulai penyetekan. Kakonya ya. Iya. Berarti dulunya bapak-bapak di sini tuh sadar ya monokultur itu kurang baik ya. Dari produksi bukan dari ya, yang jelas kalau kopi itu kan setahun sekali Pak. Setahun sekali. Kalau kayak kemiri itu kan boleh dikatakan nggak ada telatnya ya Mas ya. Nggak ada telatnya. Nggak ada telatnya. Walaupun ada yang besar, ada yang kecil lah ya. Musimnya, musim besar. musim rayanya itu satu tahun. Cuma untuk ya bulan dikit-dikit kita masih bisa ngambil. Berarti kan harapannya nandur apa? Banyak tanaman itu produksinya bisa terus-terusan nggak ya? Nah, pengalaman Bapak mengatur produksi gimana? Kan misalnya nandur ada durian, petai, kemiri, biar produksi terus tiap bulannya, bukan satu tanaman itu ya. Mungkin bisa bergiliran. Pengalamannya gimana Pak? Dan setiap bulan itu mesti ada yang kami panen lah ibaratnya. Kalau untuk buah tahun Pak, kayak cengkeh, terus durian itu tergantung musim Pak biasanya. Tergantung musim. Biasanya kalau pas habis kemarau berbuah. Habis kemarau berbuah. Berarti nanamnya harus? Nanamnya itu maksudnya Pak? Misalkan kan nek musim nggak berubah kan otomatis oh iya Desember ini kan hujan gitu kan. Misalnya. Terus kemarau nih pada bulan Mei Juni misalkan itu kan. Otomatis kan berdasarkan pengalaman itu kan Bapak bisa oh iya saya harus nanam ini karena nanam bulan A misalnya ya bulan Desember karena saya pengen panen di bulan apa, bisa nggak kayak gitu? Bisa. Kalau durian nggak bisa Pak. Nggak bisa. Karena durian itu bisa 8 tahun Pak. 8 tahun 7 tahun barusan berbuah kalau durian. Tergantung iklim di sini Pak. Tergantung iklim. Lah ya kan kalau misalnya iklimnya apa tetap ya rasa berubah-ubah kan bisa di pengalaman nandani oh iya berarti kalau hujan aku harus nandur misalnya kan naik usia 7 tahun ke depan berarti kan bulan apa kan gitu ya kan terus diganti-ganti kan bisa ya nggak bisa patokan sini Pak nggak bisa ya karena sini cuacanya itu ya ini kayak ini perkiraan kemarau tapi alhamdulillah sini masih hujan. Oke. Terus waktu dulunya 2019 itu kopi Pak ya hujannya gede misalkan gitu akibat kedesannya apa Pak? Kalau kopi di sini kalau penghujan itu biasanya buahnya kurang ya Mas? Buahnya jelas kalau buah kurang. Maksudnya terhadap apa sebenarnya lingkungannya gitu Pak? Banjir, longsor. Yang jelas ora? Di sini nggak ada Pak kalau longsor. Nggak ada tapi banjir? Enggak juga. Enggak. Alhamdulillah aman kalau di sini. Aman ya karena tinggi sih ya. Nggak tahu sih di bawah. Nah kalau di bawah bawah iya. Terus naik kopi dibanding kopi kan siji tok ya, cuma satu tanaman saja yang namanya kopi. Terus sekarang kan ada tanaman petai, durian, pala, kemiri, apalagi banyak kakao. Terhadap lahannya gimana Pak? Apa tambah rusak, naik hujan pada kegawat tanahnya atau bagusnya sekarang Pak? Bagus sekarang? Iya. Kok bisa ngomong bagus Pak? Karena kalau tanaman di kebun itu nggak ada tajuk tinggi Pak. Kalau bahasanya kita humusnya itu ke bawah air Pak. Ke bawah air. Karena sekarang jelas itu mungkin penyerapannya kurang. Tapi kalau sekarang udah kembali lah walaupun belum 100%. Iya. Udah kelihatan subur. Udah kelihatan. Berarti ada perbedaan ya. Oke. Tapi
tidak cuman produksi dalam artian buah ya, Iya. yang bisa panen dalam artian diatur ya, tapi juga kesuburannya bisa dipertahankan, malah ditingkatkan lagi. Iya. Oke. Di 2019 tahun berapa? 2024. Tanaman sing udah berbuah itu apa? Alah, kembali, cengkeh, nangka, pinang. Petai belum? Petai belum. itu. Harus batang tapi. Itu panen dikonsumsi piyambak apa dijual? Dijual. Jualnya kan? Tengkulak. Waduh. Iya. Ini Mas Budi nih. Tengkulannya Mas Budi. Nah ini kan dia yang menanam kan, tadi dijual ke saya saja kan gitu. Ini gimana Mas Budi nih? Ya betul, jadi ini tanaman sudah 5 tahun dan sudah mulai berbuah. Apalagi sekarang kelompok Sidomakmur ini sudah mendapatkan izin legal dari PSKL. Jadi alhamdulillah nanti akan ada pendampingan lah dari teman-teman PSKL yang diharapkan mungkin nanti produk-produk yang sudah dihasilkan mau dipasarkan kemana nanti insya Allah dari PSKL siapa yang jadi memang nanti kelompok itu kalau sudah dapat legal ini jangan diem aja, tetap harus berhubungan dengan KPH, dengan PSKL terkait dengan produk-produknya kedepannya mau seperti apa. Nanti kalau dari Perbedas tetap sama membantu, tapi dalam bentuk mungkin kalau ada tanaman yang mati kita sulam, nah itu nanti monggo bisa ngajuin lagi gitu kan. Jadi dalam bentuk penyulaman saja, nggak bisa dapat yang baru gitu kan memang sudah ada. Kalau penyuluh gimana Pak? Penyuluh ini kan masalahnya sepertinya di pemasaran sekarang ya. Ya saya nggak jelekan tengkulak ya, nggak menjelekan, cuman kalau ada yang bisa langsung kan ya luar biasa lah, lebih dirasa manfaatnya. Kira-kira ada program nggak di penyuluh di dinas kehutanan provinsi ya kalau Kalau dari dinas kehutanan khususnya KPH Pesawaran Pak ya. Iya KPH Pesawaran. Ini kebetulan tadi KPH Pak KPH ini saya saat ini nggak hadir. Enggak apa-apa. Karena lagi ketemu dengan orang yang mau ada yang bisnis untuk HBK Pak. Jadi tetap ada usaha kayak gitu. Jadi kita juga memfasilitasi ya. Karena KPH sekarang kan tugasnya fasilitator ya. Jadi memfasilitasi yang kayak gitu. Pernah ada temu usaha dengan ini, dengan yang pengusaha pernah. Jadi di ini kan, tapi emang tengkulak itu emang susah juga sih ya. Bukan susah ya, teman-teman juga ada jadi tengkulak juga di sini ya. Mungkin nanti di zaman tadinya ke situ juga. Saling sinergi. Saling sinergi situ. Terus kemarin kaitan dengan PSKL tadi Pak Budi kan kemarin juga udah nyusun RKPS, RKT sudah Pak, tinggal disahkan sama kepala balainya. Jadi dari KPH juga ya, teman-teman sini juga sering ngobrol, sering ke kantor juga kan. Itu sering ke UPS juga ada. Ya biasanya ada bantuan Pak peralatan ya, banyak, produksi, maka di rencana kelola perhutanan sosialnya atau RKPS-nya dijelaskan benar-benar jelas sebenarnya mau ngapain sih kelompok KPH Sidomakmur ini kedepannya mau ngapain sih, jadi bisnisnya apalah, usahanya apalah gitu. Jadi muncul di rencana kelola perhutanan sosial RKPS-nya. Ya, kemarin tapi sudah difasilitasi ya Pak? Udah 2 hari yang lalu kalau untuk kakao kita udah ketemu sama yang besarnya ya. Kemarin juga udah Pak KPH udah kesini, ya. Bahas masalah untuk kerjasama dengan Pak Abbas ya. Ya Pak Abbas. Sama dari Mars deh Pak ya. Ya, mudah-mudahan bisa lancar lah. Karena memang permasalahan utama ya di mana-mana ya Pak ya. Kita sudah produksi banyak, tidak ada yang membeli. Nah, biasanya kalau dimakanin sendiri kan nggak mungkin. Nggak bisa. Kalau untuk saat ini Pak, pinang yang ya nggak ada harga diri, nggak ada harganya. Ada harganya. Iya. Kalau pinang berapa 1 kilo? 900 saya kalau nggak salah itu Pak. Pinang sama nangka itu Pak. Nangka sayur apa nangka buah? Ya nangka sayur Pak. Sekarang ini nggak laku. Nggak laku. Waduh. Nggak ada yang beli. Padahal di Bogor ya karena padangnya banyak sih. Ya rata-rata hari ini udah buat semua Pak, nangka itu. Pemasaran mungkin ini tapi harga ya. Iya. Kalau di harga ya.
Ya. Ada aja yang terima ketika lari harga 1000 per ya. Ini terakhir saja Pak. Nanti ada di YouTube saya Pak masalahnya Pak. Kira-kira Pak untuk memberi semangat ke kawan-kawan petani yang lain ya, yang dalam tanda kutip selama ini mungkin hanya dalam tanda kutip ya Pak ya, menebang pohon terus dikasih bantuan oleh BPDAS, terima tapi tidak ditanam atau ditanam tidak dipelihara. Kira-kira pesan Bapak melihat tadi kan keberhasilan Bapak ini ya, tanaman sudah berbuah, kesuburan tanahnya bisa ditingkatkan. Kira-kira pesan Bapak untuk kawan-kawan petani yang masih tadi kayak gitu, kira-kira seperti apa? Sebenarnya kalau saya pribadi nih Pak, miris melihat teman-teman yang kemarin ikut PHL tapi tanamannya tak diurus. Ya. Yang jelas mungkin karena kurang kurang wawasan apa karena petani itu susah-susah gampang Pak. Kadang kita kasih masukan masih apa ya Pak ya, masih ortodok lah. Ya, bahasanya Bapak nggak apa-apa bercanda ini. Jadi mereka itu masih bertani itu masih manual. Oh iya. Jadi kalau kayak kita kan alhamdulillah kita udah sering sharing ke penyuluh, ke KKPH. Terus alhamdulillah sekarang kita ada bantuan penyuluh lagi dari Olam. 1 bulan sekali itu masuk. Lampung ya? Olam, PT Olam. Oh, Pak, itu Itu tiap bulan itu yang kakak tadi ya? Dia itu masuk ngasih kita pengarahan ke petani, ngasih gimana caranya kita merawat tanaman, ngetek. Terus alhamdulillah di sini juga ada pendampingnya, kelompok kita yang dari PT Olam sudah ditunjuk salah satu anggota kita jadi pendamping. Jadi untuk pesan untuk teman-teman ini khususnya petani yang tadinya belum bisa menerima RHL, itu kalau saya harap ya ikutlah Pak. Karena setelah ya kami ini lah setelah ikut PS alhamdulillah perubahannya banyak. Nggak ada ruginya Pak. Nggak ada ruginya ya. Yang jelas itu pintu dari pemerintah itu udah terbuka Pak. Mau dari bantuan mana, khususnya itu dari desa sekarang kayak kita mau ngecor jalan, alhamdulillah kan dana desa udah bisa masuk. Nah salah satunya itu. Ada yang lain monggo Pak. Monggo nanti yang terakhir dari penyuluh dan teruskan bagi bosnya. Kalau dari nama Bapak siapa Pak? Bapak Riswanto, saya dari Bendahara. Oh Bendahara sih. Bendahara dari KTH Sidomakmur. Nah, keuntungannya kita udah di PS Pak, itu sebetulnya sangat banyak. Itu tadi kita yang tadinya itu masih ragu untuk menggarap kebun sama itu kan bukan punya pribadi kita, punya pemerintah. Sekarang kita udah dilegalkan. Kita udah bersyukur banyak itu Pak. Nah, kita menerima langsung dari Pak Jokowi waktu itu kan di kantor gubernur waktu itu kan, dengan Bapak Komo juga segala macam itu kan. Nah, itu juga dari situ terus ya kayak bangsa dari PT Olam itu dia berani masuk karena kita udah ada legalitasnya. Nah, itu Pak. Dari situ pokoknya banyak keuntungannya lah Pak. Iya. Jadi menurut saya, jadi untuk kawan-kawan yang sudah ada PS, sebetulnya udah ada PS, cuman belum diambil, dia belum minat ngambil. Nah, pas kebetulan PS itu kan masih di tangan saya. Nah, itu saya berharap cepatlah diambil gitu loh. Mudah-mudahan ya pemikirannya cepat terbuka gitu loh Pak. Apa untungnya PS, apa yang untungnya belum di PS gitu Pak. Sedangkan dari dari teman-teman sebelah, maksudnya yang belum kena PS itu masih berlomba-lomba maksudnya supaya bagaimana caranya supaya udah di PS gitu loh Pak. Sudah dapat PS. Tapi ini kayak udah nyata-nyata dapat PS kok nggak ditebus, bahasanya kan gitu. Gitu. Niku kula nggih berharap kali sing dereng-dereng nebus niku nggih ditebus lah kan ngoten niku. Tapi nggak banyak sih Pak, cuma 1-2 orang aja yang. Tapi sebagian udah ketebus semua. Yang jelas yang petaninya masih
manual. Iya. Ya pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Ya, mekanis sedaya ya nanti juga susah juga kan gitu. Moga Pak Penyuluh dari KPH Pesawaran melihat kondisi seperti ini Pak. Terutama ini Pak penyuluh kita ya Pak ya baik kualitas maupun kuantitas kan ya dalam tanda kutip menurun ya Pak ya. Nah kira-kira untuk memberi semangat penyuluh-penyuluh muda ini Pak. Iya moga. Saya juga penyuluh muda. Yang pasti semenjak 2019 RAL yang di BPDAS emang agak beda ya Pak dibanding RAL sebelumnya kan, karena waktu itu saya ikut juga bikin rantai kan, jadi mungkin itu emang dari apa di prakondisi di ini dulu diminta dari bawah apa bibitnya apa 2019 kan kayak gitu kan, terus jumlah bibitnya tuh kayaknya dulu ini ya penggayaan ya nggak nyampe 1100 lagi kan, jadi lebih diterima karena itu tadi yang kata Pak Junet sebelum itu kan diterima bibitnya nggak ditanam ya kan, jadi emang 2019 lumayan lah, dan kelompok sini RAL kalau di Pesawaran ini sebagai pintu masuk PS juga Pak, jadi setelah dapat RAL kita masuk di apa persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Kebetulan karena dari awalnya prakondisinya bagus ya tanaman yang ini bisa dipelihara, jadi ya hasilnya 2024 udah bisa panen gitu. Ini tuh Pak. Jadi emang dari prakondisi awal tuh emang harus di ini dulu Pak. Oh berarti itu apa krusialnya pada pertama ya? Ya yang prakondisi TM1 tadi ya. Ya makasih Pak. Monggo Pak Budi nih juragannya kan, juragan bibit. Terima kasih Pak Junet. Mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke kelompok KTH Sidomakmur yang secara bersama-sama sudah semangat nih membangun RHL. Kami dari pemerintah sangat antusias, sangat senang membantu untuk semuanya. Jadi untuk masyarakat Lampung umumnya. Jadi apabila memang ada lahan-lahan yang sudah apalagi punya izin PS, kami siap untuk memfasilitasi terkait kegiatan RHL. Memang akan kita lakukan memberi fasilitas RHL terhadap kelompok-kelompok yang punya kelembagaan yang sudah mantap ya. Jadi kita akan melihat kelompok mana yang kelembaganya yang sudah sangat siap. Karena insya Allah kalau kelembaganya sudah siap, kita lakukan prakondisi TM1 itulah kunci kesuksesan kita. Jadi kita akan tadi disampaikan oleh Pak Ketua, kelompok-kelompok yang masih konvensional ya, yang ortodok. Nah, kita sebelum menanam kita bangun dulu gitu, mindsetnya bangun RHL itu seperti apa. Nah itu nanti kalau untuk pelaksanaan fisiknya yakinlah kelompok petani itu lebih sangat paham daripada kita yang di pemerintahan. Tapi untuk kelembaganya lah inilah yang harus kita bangun sama-sama. Karena kalau kita masing-masing langsung kasih bibit, yakin kalau tidak ada kelembagaan yang kuat, ya pasti banyak yang mati itu pengalaman. Jadi memang seperti kekompakan inilah yang harus kita jagain. Ini akan sangat sulit kita mencari kelompok yang kompak seperti ini. Biasanya kalau kita ke lokasi, kalau yang belum kompak itu yang datang itu paling hanya ketua, sekretaris, tidak ada saja. Anggotanya kalau ada waktu, kalau yang sudah sepuh sekali gitu kan, yang segar-segar ini sangat sulit untuk bertemu di sini. Dan alhamdulillah ini kelompok KTH Sidomakmur menjadi contoh mungkin ya Pak Junet untuk nanti kelompok-kelompok lainnya lah bisa seperti ini. Mungkin itu Pak Junet. Ya, matur suwun Bapak Ibu semua ya. Karena biasanya video saya nggak panjang-panjang sebetulnya Pak. Jadi khawatirnya para pemeriksanya pada lari. Saya ucapkan terima kasih, tapi setelah ini boleh ngobrol ya Pak ya? Ya, ngobrol silakan. Ya, matur suwun sekali Pak Upomo, Bapak Ibu semuanya, Pak Penyuluh, Pak Budi dari BPDAS WS Putih WS Kampung, Pak Muhkimin, dan Bapak Ibu semuanya, ibunya cuma satu. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo ngobrol bebas. Ya, ini kita di lokasi RHL tahun 2019
ya. Nih. Habis hujan. Ya, kita tengok banyak sekali tanamannya nih. Dalam kebun, Teh. Dalam kebun. Tuh. Ini Pak Sumpomo nih, ketua. Ini ada panili nih malah nih. Tapi dimatikan ya Pak, gede banget ini. Nah, ini dulu tanamannya apa saja Pak Pomo? Ini kopi kecil Pak dulu. Oh ini kopi ya. Kopi kecil. Kopi, ada pala terus. Nah, ini ada durian Pak. Nah, durian nih. Kemirinya yang sebelah sana Pak. Oh, Ntar kita ke sana aja Pak. oh iya, ayo. Nah. RHL. Ya ini pala ini. Kopi apa pala sih? Pala ini Pak. Pala. Ini RHL kita. RHL semua ini Pak. Yang masih seukuran ini RHL. Full ini. Udah. Nah ini kemirinya nih. Oh ini kemiri ya. Mulai buah. Ini kemirinya kawan-kawan. Ini ada palanya udah. Ini Nih. Pak, buah kemirinya. Oh iya ini kemirinya ada pada ini ya. Kemirinya. Biasanya kan bentuknya ini kan Bulat, ada kulitnya. Nah itu ada itu. Ya. Itu bukan. Ada kulitnya Pak. Ini Itu kan sudah meletak Pak. ya. Mas, Hah? Nah. Nah, Ini Pak. Ini buah miri ini lah kelihatan Pak. ini dia. Itu kecil banget ya, nggak kelihatan. Nggih mungkin enten. Pak. Ada ya. Ini sama Pak Kadus. Teh. Channelnya apa Pak? Apa? Di YouTube. Oh, Junedi ono Kebun Berkah. Monggo. Nah, isinya cuman kayak gini aja, memperkenalkan program. Trik-triknya katahan Pak. Kenapa? Trik-trik. Oh, ada. Nggih. Ini malah merica. Wah, ini palanya udah banyak banget ini sama Pak siapa nih? Oh Pak ini punya Pelik. Oh Pak Erik ini Pelik. Pak, lebat banget ini. Pelik. Ini mirinya. Oh iya nih kemiri. Udah kayak gini. Iki Pak, kalau RHL ini pun buah. Oh, nggih. Iki pun sami mak pecah-pecah do mateng. Oh iya. Jangan ibu. Tuh udah. Merah-merahnya dah. RHL termasuk di api-api. Oh, api jarang gagal lah. Wae bangmu iku wis oke juga sih, Bos. Terang buah. Ini luasnya berapa yang kayak gini, Pak? Yang gimana, Pak? Yang ditanami kayak gini semua tadi 200 berapa? 251 ya, Pak. Oh, kalau kayak gini semua ya. Luar biasa. Kenapa? Amin. Ini ntar ada penyuluhnya itu. Tidak ada Pak Bedas, ntar kalau ini kan minta bibit lagi. Betul, itu tadi. Siap. Iya, kita kondisi. Dapat teh itu. Wah, cengkehnya juga ada buah ini. Iya, Pak. Ini yang RHL pala. Mbak Mut Yang tempo hari penasaran Pak Idi. Nah, ya ini katanya masa pala itu tiga tahun udah berbuah. Lihat kalau hasil sendiri Pak sini. Emang bener ini. Ini udah. Ini sama kayak ini sih, kayak pala raja. Nih. Ini Kebunnya Pak Pomo. Pelik. Ini udah matang. Udah tua itu, Bu. Sudah tua itu, harus dipanen. Nah, kita kemana lagi? Kenapa?
Nih kawan-kawan yang mau membeli pala bisa menghubungi Pak Supomo, nah, KTH Sido Makmur ya. Nah itu dia juragannya tuh. Iya. Wah ini. Kayak dukuh. Persis dukuh kan? Dukuh ini. Iya. Yang merah gini. Apa? Nah, kayak dukuh kan? Ya bukan. Enggak maksudnya ini dukuh. Ukurannya puli-pulinya. Ini pala cengkeh kemiri ya? Iya, pala. Iya. Ini cengkehnya juga ada. Pisang. Ada buah ini. Ini cengkehnya. Pisang berapa sekarang? 2000 ya? 200 Pak. Ini Cavendish bukan? Bukan, pisang uli Pak. Uli kayak gini ya? Iya. Oh, Pak. Itu sebelum lima jantan ini Pak. Ya kalau di sini. Oh iya. Baru beli ini. Oh beli ini. Lain ya itu nih. Iya. Pak, RHL-nya. Iya. Udah pada buah. Kayaknya alhamdulillah udah pada tahun ini udah pada selesai buah, Pak. Iya. Tapi beda apa cengkeh yang di itu di Maluku Pak. Oh itu beda Pak. Beda. Bagusan di Maluku ya Pak? Besarnya harumnya. Oh beda ya. Sudah kecium berapa meter udah kecium ya Pak? Oh, apa ya yang khusus itu? Kalau di sana sih namanya cengkeh raja sih. Nggak tahu kalau dibawa ke sini ya. Dan daunnya memang lebih besar-besar Pak. Ya. Memang asli sana ya. Ya karena harumnya bau jadinya Belanda datang jajah. Bisa jadi karena saking. Nih kawan-kawan, kalau ada yang perlu cengkeh ya, lagi pada berbuah ini. Nah ini nih. Udah penuh kayak gini nih. Iya, penuh. Sini Pak. Iya. Ada kakao juga. Ya. Oh iya, mata air. Ada mata air. Nah ini mata air Pak. Oh, Air yang tadi dijaga ya. Penampungan. Kehidupan sumber masyarakat sini ya ini salah satu. Satu-satunya ya. Iya, betul. Sekarang keluar air ya. Iya. Coba tebangin ini. Aduh, habis airnya nanti. Kering. Nah ini kemiri Pak, kemiri yang Ah, RHL. Itu di situ juga udah banyak buah. iya. Buah Mbah, kena angin Mbah. Waduh. Tumbang. Angin Pak. Nih, Nah niki Pak, ini kan sami dorontong lho Pak. nggih. Niki mirine niki ngoten niki. Nah niki kan lepete nah ngeten niki. Nggih. Nah, dados bathoke ngaten wau kan. Nggih. Nah, ngeten. Oh. Oh, iya. Iya nih. Kadanganan sebiji niki Pak nggih. Nggih. Biji niki enten buah kalih. Nah, ngeten kan. Nggih. Buah kalih. Dia mah enak, nggak ngunduh. Iya. Nggak putus lagi. Ngunduh gak lampu lah. Nah, nggak apa-apa, sampai sini aja nggak apa-apa, ada drone kok Pak. Ini salah satu cengkeh RHL kemarin Oh, Pak. aha. Iya. Buah ya. Bisa enam beberapa sih buah. Oh, udah buah ya. Iya. Oke. Ntar kita ke situ langsung lewat jalan aja Pak. Oh gitu. Iya, nggak balik lagi, langsung jalan. Wah, kirain balik. Enak. Lumayan nanjaknya. Kalau lewat sini aja Pak. Tuh. Ini
Tekah RAL kemarin. Ya, udah mulai Sibar ya. sibar Mas. Kayak daunnya. Wah, iki iso pecah nek ra di tali iki. Wis. Iku Lagi dure niku, Mbak. Iya, Potong ya, Mas. Ini tali. lha ora dipotong sebelah. Akeh-akeh sepal. Belum ngerti aja. Air mana? Tahu Pak, di sini tanggang. Oh, yang mau nimbangin mata air yang sini. Nanti kita ulangi aja. Mata air yang Oke. ini itu langkahnya. Udah penuh. Nah, ini kan sisa-sisa kopi dulu, Pak. Pohon-pohon kopi sisa. Oh, yang kan ya. Oh, ini tunggul yang dulu ya, yang 2019 ya. 2019 di RL semuanya. Ya. Oke. Oke. Kawan. Bisa. Drone-nya bisa. Di batas Oh, batas lahan orang ya. Apa tuh garapan? Ah. Sebelah sini punya Pak Pomo, sebelah situ punya saya. Oh, ini Pak Ketua nih. Ya. Luar sebelah sana biasa. punya saya. Dibatasin Pinang. Batasin Pinang, Pak. Pajak Pinang. 17-an dijual. Udah pada buah. Kulit panile. Hah? Aku nggak ngerti budidayanya panile kayak apa. Oh iya. Kenapa ya? Sampean. Rael, Pak. Gede banget ya. 5 tahun loh. Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oh iya ya. Uang Desember kok ya. Udah. Cuman Yang lama ya dulu. Ini duriannya ini, Pak. Lama ya tuanya. Lama berbuahnya. masih segini. 8 tahun ini ntar buahnya. Ini petenya yang belum Ini peteknya. Palanya yang udah berlatih ya. Nah kalau miri ini loh Pak, kokoh kayak gini kalau kena angin. Oh iya, getas. Punya Pak mau berapa batang ini ininya palanya nih? Enggak ngitung Pak. Yang ngitung. Enggak dihitung. Di sini mana ada yang dihitung. ya, waktu dulu ke bagian RHL-nya berapa batang? Kalau lokasinya cuma 3/4, berarti cuman Ya 3/4 kali 400 ya. Dua 400. 400 kurang. Iya. Kalau Pinang. Ya 300 lah. 300. Alpukat apa nih? Ini yang satu apa ya Pak? Bukan yang dari Malang itu, bukan? Bukan, sebelah rumah itu Pak yang Sebelah rumah yang katanya 2,6 kilo. ini RHL juga ini Pak. Mulai. Buah loh Pak. Mulai. Kuwi loh. Mulai belajar. Bener udah. Kalau pala itu cara budidayanya gimana Pak Pomo? Nanam tinggal atau gimana? Ya tetap dirawat Pak. Kalau untuk pemupukan kalau petani sini belum kayaknya. Belum karena Untuk tanahnya masih kayak gini sih. Iya. Ini nggak dipupuk aja dedet. Ya, alhamdulillah Pak. Tanahnya masih subur. Iya. Ini tambah subur Pak. Iya, tambah kompos humus kayak gini. Kompos-kompos daun ini kan, Iya, petai. betul. Pak, Kuncur. kuncur kan mata air. Nggih. Kayaknya jenenge. Buatan. Betul deh. Ini ada aren ya. Aren. Tapi udah lebat kayak gini sih. Ada berapa mata air Pak yang di lokasi ini? RHL. Iya. Banyak Pak. Banyak ya. Banyak. Tapi dengan adanya di tanaman ini, Sekarang udah enggak ini Pak. Udah enggak kering. nggak dulu pernah kering. Pernah Pak. Kalau dulu kalau kemarau kering. Oh, anjir. Ya enggak kering tapi Asat lah paling ya. Asat, Pak. Asat ya. Kalau sekarang sepanjang ini enggak, sepanjang tahun enggak ya? alhamdulillah Pak. Ada ini nggak? Ada usaha nggak buat ini? Yang mata-mata airnya ditanamin apa? Itu Mas Pomo. Bagusnya emang tanamin aren, tanamin ya, itu. Aren ini semua sini. Ya. Sampai ke bawah sana aren. Oh iya nih, sepanjang aliran ya. Aliran air. Aren di sini nggak ada yang nyadap ya?
belum Pak. Kayaknya ini masih lama ini. Iya. Paling 15-20 tahun dia baru bisa deh. Kalau secara alami ya. Nggak tahu kalau ada obat apa biar cepet instan itu. Oke. Berarti ini emang dari situ ya? Iya, keluarnya. Oh. Dari bawah. Oh, mata airnya dari bawah Pak, bukan dari samping ya? Dari bawah. Kirain dari samping. Oke. Inilah gunanya ya. Dapat hasil pohonnya, dapat airnya ya Pak ya. Selangnya Mbak Romo karo Batu Kadir ya.